Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Muhammad Rohaimin, yaitu inspirasi dan motivasi sebuah perjuangan atau curhat. Dalam hal ini adalah set 34 yang berjudul Dari Lubuk Hati. Senja telah tiba, diriku sempat merasa kurang bila tiada yang menemaniku di samping. Nah, tak lain adalah seorang kekasih. Maka sampai sekarang terus berjuang agar hidup bersama, membina rumah tangga walaupun hidup sederhana. Bila masih ada jalan, insya Allah akan baik-baik saja. Masalah harta dunia masih dapat dicari. Dan kalau masalah agama wajib dipelajari. Kedua perkara harus seimbang. Jika berat sebelah, maka mengurangi rezeki kurang barokah. Begitulah kira-kira dengan keyakinan dalam lubuk hati. Asalkan semua bisa dimusyawarahkan, maka sejak dini perlu dibahas agar lebih dalam lagi dan tidak ada simbangsih yang memberatkan. Mula-mula dari diri kita sendiri terus menjalar kepada keluarga besar Anda. Ini adalah kata-kata di lubuk hati kita. Untuk judul yang kedua adalah memikul beban. Bukan seorang kuli panggul saja yang memikul beban, tapi seorang istri yang mendidik anaknya. Kenapa dipertunjukkan ke istri? Ya, dialah yang mendidik anak-anaknya. Karena suami atau ayah identik sibuk di luar sana. Bagaimana kalau seorang istri atau ibu di luar negeri mencari tambahan rezeki? Wah, itu beralasan membantu suami. Tentunya itu husnudzon dari penulis. Simpang siurnya kalau sampai ada yang terbebani. Kalau suami atau ayah menggantikan peran istri atau ibu, tidaklah masalah besar, justru sebaiknya begitu. Bisa ditarik kesimpulan melihat keadaan keluarga. Kalau terlalu detail dalam pembahasan kali ini, benar-benar takut ada banyak salah. Kata-kata di ini hanya fiktif belaka. Kalau sama, diriku mohon maaf. Ya, memikul beban itu tergantung kita, keadaannya bagaimana dan kondisinya bagaimana. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian untuk judul yang ketiga adalah sampai di sini. Masih dalam pembahasan tema di sebuah perjuangan. Ini memang umum. Bila dikupas, ada beberapa arti dalam perjuangan dan punya istilah banyak di dalamnya. Bisa kita sebutkan satu persatu agar jelas. Berjuang demi agama, berjuang demi negara, keluarga, saudara, sahabat, karir kerja, pendidikan anak, dan sampai berjuang demi cinta ataupun kekasihmu. Sedikit menyebutkan itu akan dibahas set-set selanjutnya. Jadi jangan khawatir sobat. Supaya berurutan niatnya seorang penulis, bahasnya saya sendiri dan membahasnya diriku seorang penulis, bukan ini sok jago dalam berkata. Justru dengan kerendahan hatiku bisa berkenan di hati para pendengar. Mari kita buka lembaran berikutnya. Ini adalah dari salah satu perjuangan-perjuangan tersebut. Kita bagi, yaitu nomor 4. Judul nomor 4 adalah berjuang demi agama. Paling menempati atas adalah beliau Nabi Muhammad memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Secara global sekarang agama Islam itu sendiri berbagai golongan dan terbukti di zaman sekarang ini. Kemudian para alim ulama itu sesudah para sahabat Nabi. Dan sampai sekarang menjadikan rujukan karangan kitab-kitab klasik dari para alim al-alamah seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, dan Al-Quran. Maksudnya tafsir-tafsir al-hadis dan Al-Quran, ilmu sorob dan nahwu, hingga ilmu muwaris, falakiyah untuk mengetahui arah kiblat dan juga untuk sholat, bahkan ilmu balaghah dan ma'ani. Semua serba ada di dalam fan-fannya, dan terpenting itu adalah berjuang demi agama. Ini adalah menempati yang paling atas.
Kemudian untuk judul yang kelima adalah berjuang demi negara. Yang 75 hari ulang tahun kemerdekaan saat menulis ini, Dirgahayu Indonesiaku, para pahlawan revolusi, pahlawan bangsa, pahlawan penjajah ketika dahulu diluluh lantakan oleh para penjajah dan merebutkan kekuasaan bangsa ini dan memerdekakan, berjuang untuk negara. Para pejuang yang sangat kami banggakan dan yang terhormat, di era baru ini memang kemerdekaan telah kita lantangkan dengan tegas dan penuh semangat. Secara moral dibenahi, para pewaris bangsa telah berjuang agar Indonesia maju, kawan. Beliau-beliau patut dikenang. Sepanjang masa proklamasi telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator julukannya. Mari isilah kemerdekaan dengan hal-hal positif. Sekali merdeka tetap merdeka, sobat. Nah, inilah berjuang demi negara. Kemudian untuk judul yang nomor 6 adalah berjuang demi keluarga. Arahnya perjuangan ini bukan hanya seorang ayah saja, tapi seorang ibu. Dan keduanya melaksanakan kewajiban menjadikan anaknya berpendidikan dan mempunyai akhlak baik dan moral yang baik pula. Karena tercorengnya anak karena terdidiknya kurang maksimal. Bila anak ada yang tidak beres atau mempunyai masalah besar, maka orang tua akan tercemar nama baiknya. Sebagai orang tua, maka berjuang demi keluarga sangat diperlukan di era-era yang penuh dengan pengaruh asing, sobat. Semua perjuangan orang tua kepada anak kian mendapatkan kemudahan dan menjadikan anak berbakti agama. Sebagai diriku cuma peran menyampaikan, tidak boleh dari itu, dan diriku pun masih terus berjuang demi keluarga. Inilah gambaran sebagai berjuang demi keluarga. Kemudian untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah berjuang demi saudara. Pertama-tamanya saudara dari Mbah Adam atau seluruh manusia dalam persaudaraan. Kemudian saudara yang seagama atau tidak seagama, ini menjadi toleransi bagi kita semua demi saudara yang rukun dan adil. Selanjutnya menurun lagi saudara dari ayah atau ibu. Kalau saling membantu berarti kerukunan tercipta. Dan saudara sekandung ini lebih dekat lagi, otomatis mempunyai kontak batin tinggi sesama saudara-saudara. Berjuang apapun itu, sobat. Yang terakhir, saudara di dalam organisasi itu sudah menjadikan contoh teladan bagi bawahan mereka agar tanggung jawab sepenuhnya, tak terbebani oleh ketua. Kasihan kalau tidak kompak. Ayo benahi tata kerja dan agar organisasi lancar semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan berjuang demi saudara. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi buat saya sendiri dan Anda semua. Kemudian untuk judul yang selanjutnya adalah berjuang demi sahabat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.